yang mengatur tentang pandemi atau epidemi yang lebih besar dan lain-lain. Ada namanya Undang-Undang tentang Kekarantinaan Masyarakat, Undang-Undang 6 tahun 2018. Ini undang-undang yang terbaru. Ada juga undang-undang yang lama yang sebenarnya masih berlaku dan nggak pernah dibahas, direvisi atau dibatalkan, yaitu Undang-Undang 4 tahun 84 tentang penyakit wabah dan menular. Nah, ini 3 undang-undang dalam diskusi kemarin saya dengan Bang Fahmi, dengan Bang Ara, sebenarnya itu menciptakan sebenarnya secara tidak langsung kegamangan. Nampaknya ada kegamangan dan kebingungan dalam menerapkan undang-undang yang mana. Karena tiga-tiganya berlaku gitu. Status mana yang akan dipakai dan dampaknya apa masing-masing berbeda-beda gitu. Itu satu hal. Nah, yang pertama, kita mari bicara tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Saya akan sajikan ini di layar, teman-teman bisa lihat. Kelihatan nggak, Bang Fahmi? Kelihatan, Bang, ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, ini saya ingin memulai dengan definisi. Jadi, wewenang presiden, ya, pemerintah sebenarnya kalau di bahasa undang-undangnya, yaitu presiden di sini kalau menurut pasal 1 ayat 23, dalam penyelenggaraan bencana meliputi adalah penetapannya satu, status ini bencana nasional atau bencana daerah. Nah, kemarin Bang Fahmi sharing masalah kita juga sekarang, ini adalah masalahnya adalah masalah sesuai dengan Kepres nomor 12, ini adalah bencana non alam nasional gitu ya. Nah, tadi Bang Fahmi bilang kemudian di bawahnya apa isi Kepresnya, selain menyatakan bencana nasional, ditanggulangi oleh siapa? Oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID, oke. Gugus tugas ini siapa? Nanti kita lihat apakah undang-undang sesuai dengan mandat dari Kepres ini dan undang-undang. Yang ketiga, gubernur dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan di dalam menetapkan kebijakan masing-masing dan lain-lain. Ini isi bunyi Kepresnya. Jadi hanya menunjuk 2 hal sebenarnya. Menunjuk Satgas yang udah dibentuk sebelumnya. Jadi lucu. Jadi harusnya kan Satgas itu dibentuk setelah ada status. Jadi ini belum ada status, udah ada Satgas. Satgas itu berdasarkan status apa? Nggak jelas, ya kan? Nah ini di Satgasnya. Berikutnya saya kembali ke sini. Nah, penetapan status bencana nasional itu dengan dasar apa? Gitu loh. Apa dasarnya? Memuat indikator apa? Ya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, kecakupan luas, dampak sosial ekonomi. Dan penetapan status level nasional daerah ini harus ada perpresnya. Pertanyaannya, apakah sudah ada perpres tentang ukuran ini adalah bencana nasional, bencana daerah? Teman-teman cek, saya belum menemukan. Jadi ada perpres, ada PP nomor 21 tahun 2000. Ini PP 21 tahun 2000. Kita lihat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana, oke? Ada juga tapi perpresnya juga tidak menjelaskan tentang. Nah, di perpres ini nggak ada. Jadi ketentuan penetapan bencana nasional atau bencana daerah itu harus perpres. Perpresnya saya belum menemukan perpresnya itu di mana gitu. Yang berikutnya, ini yang kosong sebenarnya Bang Fahmi. Jadi satu, soal penetapan status bencana itu sangat telat. Harusnya penetapan status bencana itu di awal. Misalnya bulan Januari, Februari, awal gitu ya, atau awal Maret. Ketika melihat peta ini bencana dari mana datang dan lain-lain, harus dari awal ditetapkan ini bencana nasional. Nah, tapi yang kosong sekarang adalah bencana nasional ini dalam tahapan yang mana? Dalam tahapan pra bencana, dalam saat tanggap darurat, atau dalam saat pasca bencana. Sampai saat ini, Presiden belum mengumumkan sekarang saatnya apa. Saat tanggap darurat kah? Saat pasca bencana kah? Saat apa gitu. Sehingga masing-masing
kondisi itu harus dijelaskan dan berdampak pada dampak hukumnya. Yang lucu malah kemudian tanggal 20 Maret kalau nggak salah, KBNPB itu menetapkan status tanggap darurat yang diperpanjang sampai bulan Mei. Artinya KBNPB sejak Januari atau awal Februari itu dia menetapkan sendiri tanpa kewenangan. Yang bisa menetapkan saat tanggap darurat adalah Presiden. Jadi ini pasal 1 ayat 19-nya, status keadaan darurat bencana, oke? Suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Pemerintah adalah pemerintah pusat, adalah Presiden. Jadi Presiden harus menetapkan sekarang adalah darurat bencana. Itu harusnya. Ini yang belum ada. Dampaknya apa nanti kita lihat. Nah, KBNPB dia tugasnya merekomendasikan kepada Presiden, Pak Presiden, ini saatnya adalah tahapannya tanggap darurat. Bukan lagi siaga, bukan lagi mitigasi, atau bahkan lebih jauh, bukan lagi pemulihan. Sekarang sudah ada Perpu Pemulihan Ekonomi. Sekarang masih tanggap darurat. Ngapain ada pemulihan ekonomi gitu? Ini lucu. Nah, dampaknya apa dari status tanggap darurat yang harus diumumkan oleh Presiden? Kita bisa lihat berikutnya. Oke, ini PP. Kalau tadi ini Undang-Undang 3 Undang-Undang 24 2007, ini PP 21 tahun 2008. Di sini jelaskan bahwa penetapan status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Presiden. Jadi sekarang Presiden udah hampir 4 bulan corona belum ada kejelasan statusnya ini apa. Tanggap darurat kah atau yang lain gitu. Jadi berapa lama tanggap darurat ini dilaksanakan? Itu nggak jelas. Dampaknya apa? Dampaknya ini ada di pasal 26, Bang Fahmi. Dampaknya ketika ditetapkan status tanggap darurat atau penanggulangan bencana, ini dalam hak masyarakat ya, ini secara umum dulu nih, belum soal tanggap darurat. Adalah apa sih haknya? Hak untuk setiap orang ketika bencana adalah pertama mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Oke? Terutama kelompok masyarakat rentan. Pemerintah memetakankah sekarang siapa kelompok rentannya? Siapakah yang lebih rentan terdampak bencana? Disabilitaskah? Anak-anakkah? Orang tuakah? Atau kelompok transgender atau waria kah? Atau siapa? Gitu. Oke? Yang nggak kalah penting sebenarnya adalah masyarakat, setiap orang berhak juga di poin yang ini nih, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Jadi ketika ada penetapan PSBB, penetapan karantina wilayah, dan lain-lain, itu masyarakat berhak berpartisipasi. Di antaranya apa? Di bawahnya melakukan pengawasan. Jadi setiap orang berhak mengkritik, mempertanyakan, melakukan koreksi, dan lain-lain, mengawasi. Ini hak masyarakat, hak setiap orang. Nggak bisa misalnya orang kritik di Twitter, di Facebook, apakah mungkin dia ASN misalnya Bang Fahmi, gara-gara ASN nggak boleh ngawasi, nggak bisa. Gara-gara Bang Fahmi ngeritik di Facebook, kemudian dikasih dengan SKB 11 Menteri, kayak sanksi, nggak bisa. Bang Fahmi punya hak sebagai orang menurut pasal 26 Undang-Undang Bencana. Nah, termasuk, ini yang berikutnya nih Bang, pasal 26. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini penting sekali yang sampai sekarang nggak ada kejelasan. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar orang yang kena bencana? Murid-muridnya seperti apa gitu. Nah sekarang bencana COVID kan kena semua orang. Harusnya orang yang misalnya dia ODP, dia PDP, dia misalnya potensial kena, harusnya seluruh kebutuhan dasar dia dipenuhi. Keluarganya, minumnya, makannya, airnya, bahkan kalau dia punya hewan ternak, dia disediakan hewan ternaknya makan juga. Ini jelas pasal 26 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menjamin kebutuhan dasar setiap orang yang terkena bencana. Bantuan pemenuhannya ada. Oke? Dan termasuk kalau misalnya ada, kalau di bencana biasa ya, bencana alam, misalnya gempa bumi, terkena runtuhan konstruksi dan lain-lain, bisa ganti rugi juga. Tetapi juga kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Di antaranya ini. Oke? Termasuk ngasih informasi yang benar, nggak boleh bikin hoax dan lain-lain. Nah, di pasal 48, Bang Fahmi,
Jadi kalau pasal 26 itu kan jelas bantuan, oke? Saat bencana dapat bantuan. Tetapi kalau pasal 48 Undang-Undang Bencana, kalau dalam keadaan tanggap darurat, dalam keadaan darurat bencana, oke, pasal 48 menjelaskan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar. Oke, jadi bukan lagi bantuan, tapi pemenuhan. Sekarang pertanyaannya, kemana pasal 48 Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini? Oke, ketika KBNPB, ketika Kasatgas COVID-19 mengumumkan tanggal 20 Maret, sekarang saat tanggap darurat bencana sampai akhir Mei, harusnya pemerintah kena pasal 48 ini. Apa itu? Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, oke, penyelamatan dan evakuasi. Seperti itu. Harusnya ini jelas pasal 48 ini gitu loh. Ini di PP 21-nya, Bang. Di PP 21-nya kita bisa lihat juga di pasal 21, kalau saat tanggap darurat pemerintah wajib pemenuhan kebutuhan dasar. Ini jelas. Harusnya dipenuhi. Kita bisa menggugat pemerintah ketika tidak memenuhi kebutuhan dasar kita saat tanggap darurat bencana. Seperti itu. Nah, ketika saat tanggap darurat bencana, oke, KBNPB, oke, punya kewenangan untuk dimudahkan. Apa itu? Pengerangan sumber daya manusia. Oke, kemudian juga peralatan, logistik, imigrasi, dan lain-lain itu wajib semuanya dibantu, dimudahkan untuk BNPB gitu, seperti itu. Berikutnya, oke, ini rupanya slide terakhir. Nah itu Bang, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dampak-dampaknya. Jadi status bencana nasional ini kemudian memang menjadi masalah, Bang. Masalahnya berikutnya apalagi adalah ketika sekarang masing-masing daerah kita bisa menemukan fakta bahwa banyak kepala daerah menentukan juga status. Apa statusnya? Status bencana bencana daerah. Jadi ini daerah bikin status, presiden bikin status. Kemudian daerah juga beberapa provinsi membuat status tanggap darurat bencana daerah. Kan lucu. Harusnya yang mengumumkan adalah presiden, bukan daerah. Kecuali levelnya hanya bencana daerah, bisa dia. Ketika sekarang bencana nasional, maka daerah tidak bisa lagi dia menetapkan status bencana tanggap darurat bencana daerah. Yang bisa adalah presiden. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya nih, titipan juga pertanyaan dari Bang Fahmi kemarin diskusi di LKB-HMI. Kira-kira dengan seperti ini, bagaimana soal force majeure, bagaimana soal hardship ya dalam kontraktual bisnis perdata gitu. Ya, baik. Itu dulu Bang Fahmi, sementara itu dulu, apa gimana? Kalau gitu, ya yang jelas kalau bisa ditarik garis bawah bahwa dalam penanganan COVID ini bisa nggak disebut ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan? Bahwa ada apa? Ada nggak bisa disebut bahwa terjadi konflik antar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Yes, itu ada masalah Bang. Karena di masalah yang lain adalah sebenarnya yang kita temukan, karena pemerintah juga sudah menetapkan yang namanya di Undang-Undang Darurat Kesehatan ini, statusnya ini pasal 10 nih. Di undang-undang ini namanya Undang-Undang 6/2018. Statusnya pasal 10 kita bisa lihat apa? Pasal 10 sebentar. Ini namanya darurat kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah pusat menetapkan dan mencabut ini nih, KKM, darurat kesehatan masyarakat. Jadi yang mau dipakai yang mana? Apakah darurat bencana? Apakah darurat kesehatan masyarakat? Apakah sedang darurat penyakit wabah? Undang-Undang 484 gitu. Ini masing-masing punya risiko yang berbeda-beda. Ketika pemerintah menetapkan kondisi darurat kesehatan masyarakat, turunannya di bawah ada tentang karantina wilayah.
ada tentang PSBB, ada tentang karantina rumah sakit gitu. Itu pilihan-pilihan Bang yang membuat emang kalau saya memandang sebagai perumus atau legal drafting, ini ada masalah Bang. Jadi numpuk-numpuk status di mana-mana gitu, pilihan-pilihan mana yang mau diambil, kira-kira dampak apa kemudian yang mau dirumuskan, itu juga menjadi masalah di sini gitu. Nah, pemerintah sekarang heavy-nya sejak awal menggunakan penanggulangan bencana. Tetapi menurut saya sebenarnya harusnya pemerintah sejak awal, karena ini masalahnya fokus pada pandemi, dan kalau mau dipakai misalnya undang-undang terbaru adalah undang-undang yang kira-kira lebih spesialis, harusnya pakai undang-undang karantina kesehatan masyarakat gitu loh. Karantinaan itu lebih menjawab kebutuhan pandemi sebenarnya. Oke, baik. Nanti ada pertanyaan, nanti dijawabnya adalah. Oke, silakan Bang. Apa namanya, istilah yang dipakai di dalam saat ini adalah PSBB. PSBB sekalian itu PSBB adanya di Undang-Undang 16 karantinaan kesehatan. Ya. Tetapi nomenklatur yang dipakai adalah bencana menggunakan Undang-Undang 24 2007, ya. Ini tapi nanti dijawabnya. Enggak Bang. Nanti dijawab. Bang, Presiden juga sudah menetapkan kondisi Indonesia sebagai pasal 10 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Presiden sudah mengumumkan sekarang adalah darurat kesehatan masyarakat, Bang. Sudah diumumkan. Tapi sebelumnya. Jadi saya bisa tunjukkan. Kalau lihat Kepres itu yang terakhir, itu kan bicara tentang bencana. Iya, tapi juga sebelumnya juga ada Kepres yang lain, Bang. Oke. Jadi ada Kepres yang lain. Ini kita bisa lihat Kepres 7 tahun sorry. Kepres nomor 11 tahun 2020. Oke. Jadi Presiden sudah menetapkan tentang status darurat kesehatan masyarakat. Ini ada statusnya, Bang. Jadi ini sudah ada tanggal berapa kita bisa lihat, yaitu tanggal 31 Maret, Bang. Berarti jadi sekarang ada dua Kepres yang berbeda ini ya. Ada dua Kepres yang berbeda. Iya. Jadi Kepres yang tanggal 11 bicara tentang darurat kesehatan, Kepres 12 bicara tentang bencana nasional. Yes. Nah, oke, nanti kita bahas itu. Tapi satu lagi, Bang, belum ada Kepres tentang status tanggap darurat bencana. Itu belum ada, Bang. Padahal itu sangat penting. Sekarang ini sedang saatnya apa? Saatnya pra bencana, saat tanggap darurat, saat pemulihan. Karena dengan status tanggap darurat bencana, itu ada sebuah kondisi di mana BNPB dimudahkan semua koordinasinya. Gitu. Nah, yang berikutnya, Bang, tadi saya pengen bilang begini. Ini ada pembentukan Satgas COVID, penanganan COVID. Oke? Itu rujukannya di mana? Dasarnya apa? Padahal kalau kita melihat Undang-Undang Penanggulangan Bencana, ya BNPB langsung gitu loh. BNPB itu langsung bisa mengkoordinatori, membawahi gitu loh. Nggak perlu ada SK lagi. Itu langsung di undang-undang dibilang begitu. Ngapain ada Satgas Penanganan COVID lagi? Ketika tanggap darurat, semua kementerian, semua Menko, dan lain-lain, termasuk polisi tentara, di bawah komandonya BNPB. Karena perintahnya presiden, gitu loh. Karena presiden menetapkan, ini tanggap darurat. Semua tunduk dan patuh pada perintah BNPB. Itu. Tapi kalau kondisinya darurat kesehatan masyarakat, yang memimpin harusnya bukan BNPB. Yang memimpin adalah epidemiolog. Dengan epidemiolog, dia akan mengerti bagaimana menghentikan epidemi. Kalau yang memimpinnya BNPB, misalnya, dia jenderal, memang dia mungkin ngerti perang. Tapi ketika memimpin bencana epidemi, nggak ngerti. Udah gitu Menkesnya, ya kita bisa lihat bagaimana Menkes juga bersikap berbeda juga, nggak ngerti juga bagaimana menghadapi epidemi, pandemi. Itu juga masalah, Bang. Demikian, Bang, dari saya, Bang. Jadi kita lanjutkan, setidaknya ada beberapa pertanyaan ini ya, nanti bisa dibahas di sebuah, yaitu ada dua Kepres, yaitu Kepres darurat kesehatan sudah keluar. Ada satu Kepres lagi, Kepres tentang bencana. Ini dengan subjek yang sama, nanti siapa yang menangani, nanti kita bahas. Selanjutnya saya minta Bung Hafiz. Bung Hafiz, Pak Muhammad Hafiz.
Cak Isnur sudah sangat komprehensif dan lengkap ya menjelaskan bagaimana regulasi dari COVID-19 dan kecenderungan-kecenderungan saat ini yang justru semakin membuat kita sendiri bingung sebetulnya apa yang terjadi dan penanganannya sudah seperti apa. Ya, kalau sebelum saya masuk lebih jauh, mungkin saya nanti akan mencoba lebih banyak ke sisi normatif dan bagaimana kemudian kita mengkomparasikannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Cak Isnur, termasuk juga beberapa situasi-situasi yang justru di luar dari kondisi ya, dari keinginan kita dan sebagaimana seharusnya pemerintah harus bersikap. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan soal dari awal kan memang kita sendiri tidak konsisten dengan kebijakan yang dipilih. Gitu. Jadi ada kegamangan ketika menentukan situasi ini seperti apa dan pilihan-pilihan strategi yang kemudian dilakukan. Kalau kita ambil historisnya dari awal, sebelum beberapa peraturan yang tadi disampaikan oleh Cak Isnur soal adanya PP, adanya Kepres 11, kemudian adanya Perpu 1 2020 gitu ya, termasuk PP 21 2020 soal pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Itu kan ada kecenderungan pemerintah untuk kemudian menggunakan pendekatan pembatasan yang bersifat militeristik. Yang notabene itu seharusnya memang di luar ataupun sangat jauh berbeda dengan pendekatan yang seharusnya dilakukan. Nah, dari awal kan sebetulnya sudah kelihatan gitu kegamangan-kegamangan ini, sehingga ketika penerapannya, maka sistem uji coba itu kemudian yang menjadi salah satu alternatif dan buktinya beberapa situasi atau tumpang tindih regulasi itu memang betul-betul nyata. Seperti tadi disampaikan oleh Cak Isnur. Jadi ada inkonsistensi, ada ketidaksigapan, ya, ada ketidaksiapan dan ada kegamangan ketika menerapkan regulasi, sehingga pilihan-pilihannya adalah tambal sulam. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi bagaimana pemerintah melihat kondisi saat ini dan kecenderungan untuk tetap jadi kan harus kebijakan pemerintah Jokowi periode kedua ini kan lebih ke aspek ekonomi. Semuanya dikaitkan dengan keuntungan ekonomi, semua dikaitkan dengan bagaimana kemudian Indonesia tetap sustain, bahkan status terakhir yang ditetapkan oleh internasional, Indonesia sudah menjadi negara developed country. It's not a developing country, tapi developed country. Developed country artinya negara yang sudah maju. Tentu hal ini menjadi sebuah ambisi yang kalau kita lihat hampir semua kebijakan termasuk Omnibus Law, kemudian hampir semua kebijakan-kebijakan lain diarahkan untuk agar ekonomi Indonesia membaik, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu juga meningkat. Kalau kita cek sebelumnya, kerangka hak asasi manusia menjadi bagian paling bawah di antara urut prioritas-prioritas nasional. Nah, kegamangan kedua ini yang kemudian menyebabkan penanganan COVID-19 tidak serius dan akhirnya justru memunculkan dampak yang lebih serius dibandingkan sebelumnya. Kalau kita amati beberapa kebijakan yang ada, pertama soal misalkan kita sangat-sangat ingat ketika di satu sisi orang negara lain melakukan pembatasan, sementara di Indonesia justru membuka peluang seluas-luasnya orang untuk datang. Itu kan antara satu kenaifan atau kelalaian atau malah memang satu kesengajaan gitu. Jadi semacam ketidakmampuan merespon dan melihat situasi dan kemudian justru berimbas signifikan pada meningkatnya kasus COVID. Itu yang pertama. Contoh lain misalkan beberapa peraturan yang tadi disampaikan oleh Cak Isnur kan kelihatan sekali. Di satu sisi dorongan untuk melakukan satu perlindungan terhadap warga negara itu kuat, tapi di sisi yang lain kemudian ada pilihan-pilihan yang atau ketakutan-ketakutan yang justru merugikan gitu.
di sisi yang lain ada keengganan pemerintah untuk kemudian tidak memberikan satu paket kebijakan yang murni melindungi masyarakat. Jadi misalkan begini, kenapa kemudian pilihannya adalah pembatasan sosial berskala besar, tidak lockdown? Itu artinya karena dalam situasi lockdown, pemerintah harus menyiapkan berbagai macam hal, mulai dari kebutuhan pangan, orang yang kelaparan harus diperhatikan, kemudian orang yang membutuhkan, yang kehilangan harus berhenti bekerja juga harus dipikirkan dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan, sehingga memang pilihannya tidak diambil, meskipun pilihan utama yang betul-betul efektif untuk mengurangi virus ini adalah dengan lockdown. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca soal Perpres PP soal pembatasan sosial berskala besar, itu ekonomi perspektif ekonomi sentris banget gitu ya. Jadi misalkan pasal 4 ngomong pembatasan sosial paling sedikit meliputi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum gitu ya. Aspek pekerjaan tidak dicakup di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, ini pasal 4 PP 21/2020 gitu ya, itu mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Masuknya aspek produktivitas kerja itu yang kemudian memang menjadi aspek cuci tangannya pemerintah pusat terkait dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Kalau bahasanya Cak Isnur tadi dalam undang-undang kebencanaan misalkan harusnya negara memenuhi semua kebutuhan pangan itu tadi, pangan ataupun kebutuhan sehari-hari bagi yang terdampak, apalagi misalkan statusnya darurat nasional, bencana nasional. Ini tidak, ini tidak. Yang digunakan adalah PSBB. PSBB kemudian melepaskan tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah dan tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memenuhi aspek-aspek kebutuhan yang signifikan bagi warga negara. Nah, ini kegamangan berikutnya, di mana memang pilihan kebijakan tidak diambil dalam satu paket yang kalau itu diambil itu akan membebani negara lebih besar. Seharusnya kalau misalkan kita konsisten dari awal sudah dilihat sebagai satu bencana nasional, katakanlah seperti tadi disampaikan, atau sebagai satu kita menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan gitu ya, itu memang betul-betul dirumuskan dan diisi gap yang memang menjadi potensi dan penyebab meluasnya penyebaran virus. Kalau sekarang kan enggak. Sampai kemudian kita pun jadi bingung kapan kondisi ini akan selesai. Ada yang bilang kemungkinan sampai akhir tahun, ada yang bilang juga kemungkinan tahun depan kita juga akan dalam situasi yang sama gitu ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, secara normatif kalau tadi dari sisi kebijakan yang ada di Indonesia dan juga peraturan yang ada, maka dari sisi hak asasi manusia sendiri sebetulnya PBB sendiri sudah menetapkan ini sebagai satu bencana internasional ya, global ya, di mana memang kemudian Dewan HAM PBB menegaskan bahwa negara harus mengambil peran yang signifikan untuk mengatasi pandemi ini, prevention ataupun bahkan memikirkan bagaimana proses pemulihan pasca recovery pasca terjadinya bencana ini. Kekhawatiran yang menguat di level internasional bukan cuma soal bagaimana ini kemudian berdampak pada penikmatan hak asasi manusia, tapi juga pada peningkatan inequality. Jadi ada kemungkinan besar situasi ini memperburuk kondisi ekonomi sosial masyarakat, termasuk juga meningkatkan ketidakpercayaan antar individu yang ada di masyarakat, dan pada aspek terakhir itu akan memunculkan konflik. Jadi kalau kemarin ada diskusi Mbak Bibit dari Jentera menggunakan perspektif kelas. Jadi sekarang saja sudah kelihatan
di mana dalam situasi COVID begini kita mulai kelihatan tuh apa namanya ketegangan antar kelas sosial, kemudian yang kelas menengah yang memang merasa safety dengan dan nyaman dengan kehidupannya, merasa terancam dengan kehidupan masyarakat bawah, termasuk juga yang kemarin disampaikan oleh kepala Satgas ya, soal yang miskin dan yang kaya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ada ancaman serius pasca terjadinya peristiwa ini yang menyebabkan inequality. Nah, untuk itu juga kemudian negara seharusnya dalam kondisi begini tidak hanya memikirkan soal bagaimana, tadi saya setuju sekali dengan Cak Isnur ketika misalkan menggunakan platform kebijakan yang betul-betul bukan cuma memikirkan penyebaran virusnya, tapi juga soal bagaimana negara memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang selama ini akses ekonominya terganggu. Jadi inequality, potential inequality yang meningkat dalam proses dalam situasi pandemik seperti ini, maka antisipasi itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan situasi pandemik sekarang ini kan memberikan kritik keras kepada, terutama di Indonesia. Kalau saya pribadi melihatnya terutama di Indonesia, kepada sistem kesehatan kita, terlepas dari usaha yang sudah dilakukan selama ini, terlepas dari kerja keras yang memang sudah dilakukan gitu ya, tapi situasi ini betul-betul memperlihatkan gap bagaimana layanan kesehatan yang ada di Indonesia itu perlu ditingkatkan setinggi mungkin. Kualitas kesehatan di Jakarta oke gitu ya. Selama ini kan situasi layanan kesehatan ini kan memuai. Ada satu kasus dulu, beberapa kasus rumah sakit swasta yang dengan bayaran tinggi kemudian orang bisa mendapatkan layanan yang maksimal. Tapi dalam situasi yang begini bisa jadi uang tetap menjadi penting gitu ya, karena diskriminasi dalam pelayanan juga muncul. Tapi di sisi yang lain, kualitas pelayanan kesehatan kita secara utuh juga diuji gitu ya, termasuk personel-personel yang memang menjadi punggawa dalam pelaksanaan atau pemberi layanan kesehatan ini. Nggak tahu, mungkin teman-teman bisa cek apakah petugas kesehatan itu punya asuransi jiwa misalkan. Oke, mereka punya asuransi kesehatan, tapi punya asuransi jiwa nggak? Mereka yang bekerja di garda terdepan terhadap virus ini punya asuransi jiwa atau tidak ketika mereka meninggal atau lain-lain. Kemudian apakah mereka yang memang selama ini berada dalam situasi menengah ke bawah secara ekonomi juga diberikan layanan yang serupa seperti halnya mereka yang memiliki jabatan. Alat tes yang kemarin DPR rebutan pengen dites duluan dan lain sebagainya itu juga menunjukkan hal itu. Belum lagi soal bagaimana kemampuan layanan kesehatan kita di daerah. Sehingga memang ini pengujian sebetulnya, pengujian terhadap layanan kesehatan kita yang dari perspektif hak asasi manusia bisa jadi tidak begitu seksi, tidak begitu menarik. Karena selama ini memang kita selalu banyak bicara soal sipil, soal kekerasan, soal penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ketika diminta ataupun diajak untuk berdiskusi soal diminta untuk mengangkat isu kesehatan, maka seringkali kita menganggap itu ya sebagai sebuah layanan biasa. Padahal dari perspektif hak asasi manusia itu sangat mengikat. Baik. Kemudian yang berikutnya, gimana, Bang? Lagi ya, silakan. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan kelompok rentan dan marginal. Jadi ini secara umum kita itu punya kekeliruan melihat konsep diskriminasi atau terutama di kalangan ASN. Dalam perspektif hak asasi manusia, diskriminasi itu dilarang. Konsep lama itu ada namanya diskriminasi positif. Konsep barunya yang digunakan adalah afirmasi. Jadi kebijakan khusus untuk kelompok yang khusus karena kerentanan dan kekhususan yang dimiliki. Kebijakan yang setara untuk situasi yang
berbeda, itu justru akan memunculkan diskriminasi. Nah, dalam situasi yang begini, sebetulnya kita harus pemerintah sendiri tidak kemudian secara spesifik melakukan afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang justru rentan. Kalau nggak didesak, kalau nggak diberikan pressure dari kelompok masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan. Kelompok disabilitas misalkan, sejauh ini bantuan-bantuan sosial bagaimana pemerintah memberikan itu juga untuk menjangkau disabilitas. Kelompok perempuan misalkan, atau kelompok buruh migran, atau masyarakat adat, atau kelompok-kelompok yang memang secara spesifik mereka memiliki kerentanan-kerentanan yang justru lebih memperparah situasi mereka dibandingkan dengan yang lain. Yang paling memprihatinkan kan ketika kelompok-kelompok ini memang tidak bisa berbuat sebagaimana kelompok yang non difabel misalnya untuk disabilitas gitu ya. Informasi mereka nggak ada, bagaimana cara berkomunikasi mereka nggak punya, kemudian bagaimana melindungi diri ketika dalam situasi begini juga nggak ada gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan yang membuat kadang kebijakan pemerintah juga tidak begitu spesifik melihat kondisi-kondisi yang ada. Terakhir, dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dimungkinkan. Hanya saja PSBB, kemudian pendekatan-pendekatan yang selama ini muncul adalah pendekatan represif. Ada ruang di mana seharusnya pendekatan non-pidana itu justru diutamakan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang represif. Kemarin kan kita dengar tuh sama-sama ada kasus anak-anak anarko yang diamanin lah atau apalah gitu ya. Artinya pemerintah harus punya cara sekreatif mungkin bagaimana caranya tetap menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah landasan, tapi di sisi yang lain juga mencegah secara komprehensif bagaimana pandemi ini tidak menyebar, gitu kira-kira. Itu, Bah. Satu nih, Bung Hafiz. Ini kan persoalannya ketika PSBB ini tidak hanya bicara pada penanganan bencana. Tadi udah ada undang-undang darurat kesehatan. Maaf, ada Kepres tentang darurat kesehatan nomor 11 2012. Yang di dalam kalau kita Kepres itu walaupun belum ada PP-nya, tapi kalau kita lihat di undang-undangnya, salah satu tugas pemerintah pusat adalah penyediaan hak dasar, yaitu makanan dan sebagainya. Nah, ketika tidak, ini kan persoalan pemenuhan hak asasi, dan itu adalah tugas. Ketika negara itu tidak memberikannya, maka bisa nggak dikatakan bahwa terjadi pengabaian terhadap hak asasi manusia atau terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Ya, itu yang tadi saya coba sampaikan, Mbak. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu kan ada hilah namanya. Hilah itu pengen dibilang tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya nggak full gitu ya. Tetap cari justifikasi, dibilang melanggar nggak mau, tapi ternyata nggak melakukan sepenuhnya, ya kan? Helah dalam bahasanya Munawir Ghazali. Kira-kira begitu sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Sehingga memang kalau kita lihat undang-undang PSBB, itu sebetulnya pemerintah pusat dan juga beberapa aturan yang lain mendelivery kewajiban itu kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat seakan lepas tangan dan kemudian mendelivery itu ke pemerintah daerah. Mungkin teman-teman bisa menguji dan memastikan apakah semua kebijakan itu betul-betul diarahkan untuk melepaskan tanggung jawab ini ke pemerintah daerah dan kemudian atau memang membuat kewenangan itu menjadi kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu tantangan dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya adalah penuntutan terhadap pelanggaran yang ada, terhadap kerugian. Itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain ketika pelanggaran terhadap ekonomi sosial budaya itu tidak kemudian ditegaskan secara eksplisit di dalam peraturan. Dalam hak asasi manusia ada konsep namanya injustifiability
hak ekonomi sosial budaya. Artinya kita menuntut satu tanggung jawab yang bersifat materi atau imateri kepada pemerintah ketika terjadi pelanggaran. Menurut saya sih memungkinkan dengan alternatif-alternatif. Jadi kalau kita bisa ibaratkan seperti kemarin bencana banjir gitu ya, ada undang-undangnya, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan, kemudian diajukan class action gitu ya. Itu satu. Tapi memang sifatnya adalah uji coba dan practicing, bisa jadi nanti hakim akan melakukan fact finding law-nya gitu ya, refindingnya, kemudian atau memang dia akan merujuk ke jurispruden yang ada. Itu satu. Kalau kita lihat ada satu kasus di mana kasus longsor yang terjadi di Cianjur kayaknya itu tahun 2002 atau tahun berapa gitu ya, itu yang melakukan adalah maksudnya longsor itu terduga kuat akibat dari satu perusahaan perhutani yang memang membuka lahan di atas bukit. Kemudian terjadi longsor di bawah bukit, warga mengajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, dan kemudian perhutani diminta untuk mengganti rugi, Pemda juga diminta untuk mengganti rugi, dan itu inkrah oleh pengadilan, bahkan ke Mahkamah Agung, meskipun realisasinya tidak mungkin tidak terlaksana ya, atau perlu dicek lagi. Tapi itu bagian dari dimana korban hak ekonomi sosial budaya mencoba untuk jalur-jalur alternatif hukum yang memang bisa digunakan agar tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu dilaksanakan. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan kepada Bung Isnur yang tadi saya katakan. Ini ada dua kepres. Dua kepres ini, mungkin di sini juga ada banyak ahli, ada Pak Ali Fernandes, ya, Pak Ali Fernandes, ada Bung Soni Pak Albani. Ini kan ada dua kepres nih. Ada kepres 11, ada kepres 12. Ya, 11 bicara darurat kesehatan, yang tentunya pelaksanaannya adalah dengan menggunakan Undang-Undang 16/2018. Keluar kepres terakhir 12 itu bencana nasional. Ini sangat tidak nyambung. Ya, jadi ada dua kepres yang dikeluarkan itu dalam jangka waktu yang dalam 1 bulan. Ya. Nah, ini yang pertama adalah apakah kepres itu dua-duanya berlaku? Atau, nah ini persoalan ini kalau bicara teman-teman HTN ini, nah ini dua kepres ini berlaku dua-duanya. Atau misalnya satu aja berlaku, satu nggak berlaku gitu ya. Nah ini bagaimana nih? Mungkin bisa ditanggapi itu. Yang kedua, pertanyaan kedua ke Bung Isnur, pemenuhan hak dasar itu kan menjadi kewajiban negara. Nah, ketika yang satu tentunya kalau masalah persoalan partisipasi udah tidak ada partisipasi di sini. Pemenuhan itu akhirnya menjadi komoditas politik. Misalnya ada kartu prakerja yang diluncurkan tahun 2020, padahal janjinya tahun 2014 itu sudah ada ya. Sampai baru 2020. Nah, itu kan jadi komoditas politik. Nah, kalau misalnya ini kepres ini ada, kepres ini ada. Kalau kepres itu ada, bagaimana? Nah, satu lagi yang ketiga adalah, ini pertanyaan ke Bung Hafiz dan mungkin juga Bung Isnur. Kalau satu polisi itu nangkep, itu dasarnya apa? Nangkep orang, bahasanya pakai maklumat Kapolri. Setahu saya maklumat Kapolri itu karena dia persoalan di organisasi, dia hanya berlaku buat anggota Polri. Tidak berlaku buat yang lain, maklumat Kapolri. Kemudian dia bisa nangkepin orang lagi duduk dibubarin. Untung nggak kayak India ya. India itu yang sakit corona itu cuma 30, yang pantatnya bengkak itu bisa sampai 1000-an karena disabet-sabetin ya. Nah, persoalan gini, Bu. Kalau misalnya ada hak beribadah, orang mau Jumatan nggak boleh. Sementara tidak ada satupun regulasi. Hanya ada di Jakarta, Bu. Berlaku, Bang.
Dua-duanya berlaku. Sebagaimana undang-undang ini dua-duanya berlaku. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai juris menghadapi conflicting undang-undang atau kebijakan, mencari kemudian solusi, mencari kira-kira doktrin atau kemudian kaidah-kaidah usuliyah atau apa gitu yang bisa menjembatani conflicting undang-undang ini. Atau bahkan kalau dibutuhkan kekisruhan dalam undang-undang ya dibuat perpu, misalnya perpu yang menjembatani 3 undang-undang ini gitu kira-kira, agar nggak konfliknya seperti ini. Pemerintah ini, Pak Jokowi ini kan membuat undang-undang karantina kesehatan di masa dia di tahun 2018. Seharusnya dia lebih aware, lebih paham, lebih kira-kira menguasai undang-undang ini. Tapi kenyataannya Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah nggak mengenal, nggak paham undang-undang ini. Dan sampai 2 tahun setelah undang-undang ini dibuat, belum ada PP-nya, Bang. Jadi undang-undang karantina kesehatan ini memandatkan mendelegasikan 6 PP. PP yang pertama, kalau kita baca, itu tentang kebutuhan bagaimana, kapan ditetapkan status darurat kesehatan masyarakat atau kapan atau tidak. Itu sampai sekarang belum ada, Bang. Jadi Kepres penetapan status darurat kesehatan masyarakat harusnya menjadi dasar untuk pembentukan Kepresnya. Jadi Kepres 11 itu nggak jelas, Bang. Nggak jelas kenapa? Nggak ada PP-nya. Harusnya kan dibentuk PP, dijelaskan kapan sih status darurat itu ditentukan. Oh, saat ada misalnya rekomendasi dari WHO. Saat misalnya pandemi sudah menyentuh angka 100 yang positif, misalnya. Sekarang nggak ada. Tiba-tiba Jokowi, walaupun itu desakan kita ya, desakan kita, desakan LBH, desakan masyarakat sipil, segera tetapkan darurat masyarakat. Sejak awal Januari harusnya. Jangan di Maret udah sangat telat, baru tetapin status DKM. Di akhir Maret pula. Itu nggak ada PP-nya. Yang kedua, PP tentang penanggulangan bagaimana ketika darurat kesehatan masyarakat. PP-nya nggak ada, Bang, penanggulangannya. Yang ketiga, PP ketika misalnya ada nakoda, ada masinis, ada kapten penerbang yang melanggar karantina kesehatan. Nggak ada sanksi administratifnya. Apakah bisa dicabut lisensi masinis, lisensi nakoda, lisensi kapten penerbang? Yang keempat, PP tentang karantina rumah, karantina wilayah, PSBB, termasuk karantina rumah sakit. Itu nggak ada PP-nya. Termasuk PP tentang sanksi-sanksi yang lain. Jadi, pemerintah hanya baru membuat 1 PP. Apa itu PP tentang PSBB? Ini kan lucu. Undang-undang memandatkan 6 poin. Dari undang-undang ini PP-nya 6 poin. Tiba-tiba dibuat PP 1 tentang PSBB. Itu kan lucu. Sebelumnya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud bilang, kami akan buat PP karantina wilayah. Bukan itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang buat PP yang mencakup 6 poin delegasi. Jadi, status Kepres nomor 11 tahun 2020 itu tanpa prosedur yang tepat. Nah, PSBB ada PP-nya. Dibuatlah PP tentang PSBB, ya kan? Tapi pertanyaannya, di lapangan, kok pemerintah di mana-mana melakukan misalnya seleksi orang mau pindah dari Tangsel ke Bintaro, gitu ya? Ada semacam secara pelaksanaan diam-diam karantina wilayah. PSBB itu orang dilarang berkerumun, jelas larangan pendidikan, larangan beribadah bersama, larangan misalnya kerja-kerja dan lain-lain gitu. Enggak, orang lagi makan di restoran gitu ya, orang lagi makan di warteg, terus dibubarkan. Itu bukan PSBB. Itu mah benar-benar karantina wilayah orang atau karantina rumah, orang nggak boleh keluar rumah. Jadi secara informal, pemerintah sebenarnya menerapkan karantina wilayah tapi diam-diam. Untuk apa? Untuk menghindari pasal 55 Undang-Undang Karantina Kesehatan, di mana pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar gitu. Sekarang artinya apa? Sekarang masyarakat ribuan orang mudik. Puluhan ribu orang mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Dan mereka menjadi spreader, menjadi pembawa virus kemana-mana. Sekarang levelnya udah nasional gitu. Sekarang setelah levelnya seperti itu, baru tetapin PSBB, kan lucu. Jadi itu kebijakan yang sangat telat sebenarnya. Kebijakan yang kira-kira udah lewat baru dibuat-buat gitu.
Itu satu, Bang. Yang kedua adalah bagaimana kita memandang dua kepres ini gitu. Dalam kaidah undang-undang kita bisa cari teori-teorinya dalam tata negara untuk menjembatani ini gitu. Karena dua undang-undang ini konflik dan saling berlaku, misalnya begini, kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, non alam. Apa itu bencana nasionalnya? Dikaitkan di bawahnya adalah darurat kesehatan masyarakat. Oke, ini dikawinkan dua undang-undang ini. Sekarang saatnya seperti apa? Saatnya adalah sekarang tanggap darurat bencana. Bikin kepres tentang ini saat tanggap darurat bencana. Di dalamnya, diantaranya salah satunya adalah misalnya berlakunya PSBB. Jadi bukan kemudian saling menegasikan, saling buat undang-undang yang ini sama yang ini saling lepas, saling nggak berpengaruh gitu. Itu nampak gamang gitu. Yang berikutnya, menjembatani bahwa saat yang berlaku adalah darurat kesehatan masyarakat, maka yang mimpin tuh boyau yang jelas. Yang mimpin ini orang-orang yang ngerti kesehatan masyarakat. Orang-orang yang ngerti bagaimana caranya menghentikan epidemi, yang menghentikan pandemi gitu. Pertanyaannya, ID, teman-teman ID, di dalam struktur Satgas, di mana perannya? Apakah mereka diberikan peran yang sangat baik? Baik dalam misalnya penanganan, mimpin, kebijakan, atau bahkan dalam tes ini sama sekali enggak kan? Bahkan dari awal, dari hulunya, dari atasnya, dari kebijakan topnya, sampai level tesnya, itu kan monopoli pemerintah. Padahal kalau baca undang-undang, tadi kita bisa lihat, masyarakat berhak terlibat dalam penanggulangan bencana. Jadi ketika ID protes, gue kok nggak diajak ikut tes ya? Gue kok nggak diajak dalam Satgas ya? Itu hak mereka. Sesuai keahlian mereka untuk terlibat gitu. Nah ini begitu Bang catatan saya, bagaimana mungkin Mbak Sony atau untuk misalnya polisi itu punya hak apa? Nah, polisi, oke. Orang dan lain sebagainya. Nah gini, polisi itu maklumat Kapolri keluarnya kapan? Jauh sebelum penetapan darurat kesehatan masyarakat, jauh sebelum penetapan bencana nasional. Pertanyaannya, dasar Kapolri itu ngeluarin maklumat itu apa? Nggak jelas. Ketika dia menerbitkan telegram dan lain-lain, dasarnya belum ada status darurat kesehatan masyarakat, dasarnya apa? Belum bisa berlaku. Belum konsideran hukum menimbang dan mengiatnya, itu nggak jelas darurat statusnya apa. Karena belum ada kepresnya. Apalagi dalam penerapan di bawahnya. Oke, yang berikutnya. Ketika dia menggunakan pasal 93 karantina kesehatan, pertanyaannya, ini pasal apa sih yang kemudian sampai harus mempidanakan orang-orang dengan penggunaan pasal 212, 213, 218. 212 itu ancamannya, Bang. Kalau Anda diperintahkan untuk tidak berkerumun, kemudian dia nggak mau nurut, dia melawan. Melawannya dengan kekerasan. Jadi kira-kira polisi mau datang, aparat mau datang, tolong dong, ini jangan ada sekolah di sini, jangan ada pengajian di sini, jangan ada jamaah di sini, sholat-sholat di sini. Mereka marah. Kami nggak mau terima. Terus ngancem. Mau lempar bom molotov, lempar batu, atau kena, dan lain itu baru kena 212. Kalau orang kemudian baru lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol, lagi duduk bareng-bareng, apa tindak pidana yang dilakukan? Mungkin nggak ada. Jadi penerapan pidananya kemudian berlebihan juga, jauh-jauh ke sana gitu. Itu secara dasar hukum, secara tahapan, secara prosedur, dan bahkan secara implementasi jadi overkriminalisasi. Dan kebijakannya sangat kontradiksi. Di satu sisi, Menkumham melepaskan 30.000 napi. Karena apa? Karena lapas rutan udah kepenuhan. Udah overkapasitas, udah nggak sanggup nampung orang, sehingga berbahaya sekali kalau berkerumun terlalu banyak di lapas, dilepasin. Dilepasin, tapi kemudian di sisi lain di level hulunya ditangkap-tangkapin orang. Jadi ini yang mana yang benar tindakannya? Jadi kan lucu gitu Bang. Dan maklumat itu betul, itu adalah untuk internal, nggak boleh dia untuk eksternal. Tapi kemudian pada dampaknya akhirnya berlaku untuk eksternal. Kenapa dia nggak boleh untuk eksternal? Karena pasal 28 Undang-Undang Dasar di poin J mengatakan pembatasan
hak asasi manusia wajib oleh undang-undang. Nggak bisa pemidanaan, pembatasan oleh maklumat Kapolri, oleh STR, nggak boleh. Nggak bisa itu, harus oleh undang-undang. Nah, kepolisian juga menggunakan Undang-Undang 4284 tentang wabah, penyakit wabah. Pertanyaannya, pemerintah pusat menggunakan undang-undang ini enggak? Dalam pembentukan satgas-satgas dan lain-lainnya. Status apa? Jadi, dalam konteks di atas, pemerintah menetapkan pakai Undang-Undang Penanggulangan Bencana, 2007, Undang-Undang Karantina Kesehatan 2018, tiba-tiba pemidanaannya menggunakan Undang-Undang 84. Karena apa? Karena Undang-Undang 84 lebih represif, lebih kira-kira punya potensi. Ini dari mana muncul penggunaan Undang-Undang 484? Kenapa nggak hanya menggunakan pasal 93 saja, Undang-Undang Karantina Kesehatan gitu? Jadi semakin ngawur, Bang. Dari hulu sampai hilir, dari mulai pembuatan, dari mulai legal drafting, dari mulai pilihan-pilihan penggunaan undang-undang, dari cara pemerintah menafsirkan dan menggunakan undang-undang itu nggak pakai lagi nalar hukum. Sekarang Pak Jokowi mengakui bahwa ya kami sejak awal tidak mengumumkan, tidak terbuka soal data. Padahal di Undang-Undang Informasi Publik jelas, Bang. Hal ini adalah informasi yang wajib disediakan, wajib diberikan kepada masyarakat secara serta-merta, karena menyangkut kepentingan publik. Kalau ada pejabat yang menyembunyikan data ini, itu pidana di Undang-Undang Informasi Publik. Jadi, sebenarnya pemerintah yang selama ini menyembunyikan data bisa kita laporkan dengan pidana menyembunyikan informasi publik, yang wajib sejak awal dibuka. Demikian, Bang. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua kepada Bung Hafiz, gimana itu? Belum ada aturan. Iya, saya mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh Cak Isnur. Artinya memang dari awal pendekatannya sudah keliru ya. Jadi mulai dari pendekatan yang represif, kemudian menyamakan ini dengan darurat sipil, kemudian termasuk tadi penggunaan undang-undang penyebaran undang-undang wabah ya, yang kemudian memang lebih represif. Nah, pertama sih kalau dilihat dari sisi hukum yang jelas, kita balik lagi ke prinsip paling dasar dari hukum itu asas legalitas. Orang tidak bisa dihukum, tidak bisa ditangkap ketika tidak ada aturan yang jelas, gitu ya. Ketika misalkan PSBB dilakukan, maka aturan yang digunakan pun harus konsisten dengan itu. Karena kan di maklumat itu juga dijelaskan bahwa kepolisian akan mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah. Artinya kepolisian, penegak hukum harus mengikuti alur yang memang seharusnya sudah diikuti oleh yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pembatasan dalam hak asasi manusia itu kan dimungkinkan, pembatasan ya, dengan berbagai macam alasan. Ada teman-teman sudah buat kajian soal itu, dan teman-teman juga bisa cek lagi di internet soal bagaimana pembatasan hak asasi manusia. Nah, hanya saja pembatasan itu yang tadi disampaikan juga soal keharusan adanya undang-undang, batas waktu tertentu, termasuk aturan yang jelas. Jadi kalau misalkan kita pemerintah daerah kemudian menggunakan undang-undang kebijakan terkait dengan PSBB, maka aturan yang terkait dengan pembatasan pun termasuk penegakan hukum itu harus manut atau ikut pada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat tadi. Sehingga apapun yang kemudian dilakukan terkait dengan penindakan di luar hukum, maka bisa dikatakan itu satu tindakan yang overkriminalisasi tadi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga tidak cukup kemampuan untuk menjelaskan ini kepada publik. Jadi misalkan soal ibadat gitu ya, adanya MUI, kemudian adanya putusan Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, itu dianggap sudah selesai. Padahal sebetulnya masyarakat lebih membutuhkan informasi yang lebih soal bagaimana seharusnya
sholat Jumat itu dilakukan, kemudian ibadat-ibadat itu dilakukan, termasuk juga pilihan-pilihan. Ini dari sisi pemerintah ya, dari sisi organisasi keagamaan, oke, semua orang punya hak untuk merumuskan dan berpendapat terkait dengan ibadatnya masing-masing. Sholat Jumat bisa dibatasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah harus punya perspektif yang komprehensif. Ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa situasi sekarang ternyata belum cukup memadai untuk melakukan pembatasan terhadap peribadatan misalkan, gitu ya. Jadi pembatasan itu bukan cuma soal bagaimana regulasi dibuat kemudian orang ditertibkan, tapi soal menegosiasikan hak yang seharusnya memang dimiliki, tetapi itu justru dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, gitu. Jadi pembatasan, menjelaskan soal bagaimana pembatasan hak asasi manusia itu yang kemudian tidak dijelaskan secara lebih utuh, dan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh juga, gitu, yang utuh juga soal apa dampak dari pembatasan yang dilakukan. Kira-kira begitu, Pak Ali. Oke, ada ahli hukum pidana ini, Bang Andes ini ada pendapat? Hah? Oh, tidak. Baik. Yang menarik kan begini, ini kelihatannya bahwa negara udah nggak sanggup. Kalau saya, negara kemudian tidak sanggup, entah dalam perspektif apapun bisa dianggap apa ini. Jadi sebetulnya ini kekuatan civil society. Mungkin bisa begitu, Bah. Mungkin bisa. Jadi dalam konsep hak asasi manusia selalu ada unable atau unwilling. Jadi unable itu adalah unable itu kan terkait, kalau dalam hak ekonomi sosial budaya ada namanya progressive realization. Progressive realization itu adalah satu konsep di mana kewajiban hak asasi manusia harus dipenuhi oleh negara, tapi tetap menghormati dan mentoleransi kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika misalkan kewajiban pendidikan untuk 200 orang warga negara, maka pemerintah harus memenuhi itu dengan kadar anggaran kemampuan yang dimiliki. Itu unable. Dan itu dimungkinkan ketika dibuat secara prospektif dengan progressive realization tadi. Tapi ketika dia unwilling, maka sebetulnya pemerintah negara ini mampu gitu loh. Tapi karena external constraint, ada desakan-desakan eksternal seperti kepentingan ekonomi, ketidakmauan memberikan jaminan hidup dan lain sebagainya, sehingga yang digunakan adalah yang dipilih adalah kebijakan-kebijakan yang justru membuat negara aman, gitu. Kira-kira gitu. Nah, saya sih kekhawatirannya kita bukan pada level unable, tapi pada level unwilling tadi, gitu loh. Karena ada external constraint yang kemudian membuat kita enggan untuk bersikap utuh dan komprehensif menyikapi COVID. Ketika negara itu unwilling dalam penegakan pemenuhan manusia, itu ada nggak sih satu langkah gitu? Ini kan unwilling ya. Jadi, ada nggak langkah kemudian ini masyarakat boleh nunjuk nggak sih pada persoalan misalnya kalau kita bicara pemenuhan hak, ya. Kalau ketika negara ini unwilling ini, berarti ada kesalahan negara di sini. Ketidakmauan atau ketidakmampuan itu kan bisa jadi ada beberapa faktor ya. Bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi karena kesengajaan, bisa jadi karena macam-macam lah ya. Kalau dari pengalaman yang sekarang kita lakukan dengan teman-teman disabilitas, asumsinya memang unwilling itu karena unwilling atau unable itu karena ketidakadaan data yang komprehensif terkait dengan kelompok disabilitas yang terdampak dari COVID-19. Sehingga yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil adalah melakukan survei nasional, pendataan kondisi setiap disabilitas yang ada di semua daerah, termasuk juga mengidentifikasi apakah kebijakan penggelontoran dana yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah itu sudah menyentuh disabilitas. Itu bagian yang sangat soft. Ini masih, kalau dari perspektif kebijakannya husnuzon lah ya. Kita husnuzon kalau pemerintah itu nggak punya data dan bukan secara sengaja menolak untuk memberikan. Sehingga asumsinya ketika ini diberikan, data diberikan, maka kebijakan ada.
Tapi di sisi yang lain ada, kalau kita berkaca dari kasus bencana banjir Jakarta, kan bisa saja teman-teman masyarakat sipil kemudian mengkompilasi kasus-kasus ini menjadi sebuah file hukum kan, yang bisa dilakukan gugatan, kemudian dengan berbagai macam celah saluran gugatan tadi gitu loh, action, MH atau apapun itu yang kemudian memang bisa menuntut keadilan tadi. Kira-kira begitu. Oke, saya ingin tambahkan Bang Bami. Jadi polisi itu mengenakan pemidanaan itu menggunakan pasal 93 Bang Bami. Jadi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, karantina masyarakat, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun. Apa itu pasal 9 ayat 1 Bang Bami? Mari kita lihat. Apakah pasal ini sudah jelas dan mencukupi untuk seseorang dilakukan pidana karena melanggar PSBB? Kita lihat pasal 9 ayat 1 itu apa? Pasal 9 ayat 1 adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya Bang Bami, pemidanaan pasal 93 itu karena orang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, ini apa artinya? Apakah sudah ada definisi yang jelas tentang apa itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat? Sampai sekarang belum ada, Bang Bami. Sampai sekarang, kenapa? Karena pasal 12, pasal 11 tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat, dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan lain-lain. Tapi dia memandatkan PP, Bang Bami. Di sini ada di pasal ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kedaruratan masyarakat diatur dengan PP. Jadi penerapan pemidanaan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat nggak bisa diterapkan, nggak boleh diterapkan. Karena apa? PP-nya belum ada. Penyelenggaraan kesehatan itu apa? Seperti apa bentuknya? Bagaimana penyelenggaraannya? Siapa yang kemudian berwenang mimpin penanggulangan? Itu nggak ada PP-nya. Sehingga siapa yang melawan di lapangan, bertindak seperti apa, nggak bisa dipidana dengan penggunaan pasal undang-undang ini. Karena belum ada PP-nya. Ini yang saya tadi bilang bahwa pemerintah itu menghadapi pandemi COVID, itu nggak ada rujukan bagaimana penanggulangannya, nggak ada, Bang. Nggak jelas itu dasar rujukan bagaimana menanggulangi COVID ini. Kenapa? Karena PP ini belum ada sampai sekarang. Bentuk penanggulangannya, tahapannya, tangga-tangganya, diumumkan kapan daruratnya, itu belum ada kesadaran masyarakat nih. Sampai sekarang, baru hanya ada PP tentang PSBB, jadi dia melompat. Gitu loh. Itu kalau kita pakai undang-undang karantina kesehatan, nggak jelas. Sekarang yang ngumumin juru bicara Kemenkes lah, dia sekretaris Dirjen P2P, siapa dia? Dalam kapasitas apa dia mengumumkan? Tes lab-nya lah, siapa yang berhak menggunakan, yang melakukan tes lab? Seperti apa tes lab-nya? Apakah swab kah, PCR kah, apakah tes rapid kah? Itu nggak jelas. Karena apa? Pemerintah telat membuat PP tafsir penjelasan turunan pasal 11 ini. Itu nggak jelas, Bang. Yang berikutnya, pemerintah menggunakan PP 21/2008 tentang penanggulangan bencana. Kita tanya, apakah PP penanggulangan bencana di 21/22/2008 sudah mencukupi menjawab kebutuhan pandemi? Enggak, Bang. Jadi PP itu dua-duanya, konstruksinya hanya menjelaskan tentang bencana alam. Jadi undang-undang penanggulangan bencana, itu undang-undang, tapi bagaimana turunannya menanggulangi bencana non-alam, pandemi, nggak ada bagaimana penanganannya. Jadi kalau Hafiz bilang, kita pakai asas legalitas, pemerintah ini bingung. Karena apa? Belum pernah membahas turunan bagaimana menanggulangi bencana pandemi. Nggak jelas. Semua jalan kemana, misalnya Permenkes gitu ya, menetapkan PSBB, nggak boleh ada ojol ngangkut penumpang. Permenhub bilang boleh ngangkut penumpang. Permenkes bilang nggak boleh kerja PSBB.
Tapi Menteri Perindustrian bilang tetap boleh kerja karena Menteri Perindustrian punya pekerjaan dan lain-lain izinnya. Bagaimana mungkin setiap menteri saling membantah kebijakan yang lain? Karena komandonya nggak jelas. Presiden nggak ada kemudian ordernya yang semua tunduk pada perintah Kasatgas COVID. Semua menteri menghormati Kasatgas COVID. Nggak jelas, Bang. Jadi welcome lah di Indonesia, nggak jelas bagaimana penanggulangan COVID ini, nggak ada roadmap-nya, nggak ada legalitas rujukannya, cuma undang-undang saja, melompat ke PP PSBB, hanya ada PP 21 2008 yang juga nggak menjawab tentang bagaimana pandemi. Itulah kekisruhan kebijakan dan dalam penanganan undang-undang kita, kawan-kawan. Terima kasih closing statement dari Bang Istul, ya. Jadi tidak perlu saya simpulkan.